Ada KM-nya nggak? Kalau nggak salah ada ya, siapa ya? Dulu teh Nabila itu. KM-nya siapa sih? Nabila Zahra kalau nggak salah ya? Halo, Nabila Zahra? Oke, Nabila biasa coba pimpin doa buat kita belajarnya lebih khusyuk nantinya dan dilancarkan ya. Silakan pimpin berdoa. Iya, kameranya silakan dibuka semuanya ya. Kameranya semuanya maksudnya dinyalain ya, bukan dibuka. Dinyalain semua kameranya supaya Pogi bisa lihat kalian lagi ngapain di sana. Boys. Nah, pindah laptop dulu, mau nggak? Oke, tampilin kapan dulu sih? Ya, Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nabila ya. Mungkin nanti bakal diminta gantian deh ya, gantian yang mimpin doa siapa gitu ya, biar nggak Nabila terus gitu. Biar nanti feelnya beda, gitu, biar nggak bosen. Baik, Bismillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Wabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak Tria, makasih banget yang udah datang tepat waktu dan isi presensinya juga di Google Classroom. Mungkin ini pertemuan yang jedanya itu agak lama ya. Jadi pekan yang lalu kalau nggak salah kita nggak belajarnya sama sekali. Baru hari ini kita ketemu lagi dan mudah-mudahan Pogi harapnya kalian nggak lupa materi yang sebelumnya karena memang rentan banget terlupakan gitu ya, karena memang kesibukan kita masing-masing ya, entah itu ngerjain proyek atau bikin video atau bikin naskah dan lain sebagainya gitu ya, di masing-masing kesibukannya beda-beda gitu ya. Termasuk Pak Ugi juga kadang-kadang ya memang lagi padat gitu, kalau lagi nyantai ya nyantai gitu ya. Baik, Bismillah, kita akan lanjut ke BAB yang berikutnya, tapi sebelum ke bab yang akan kita bahas, Pak Ogi akan ceritain dulu atau review dulu materi yang sebelumnya kita bahas. Kayaknya Pak Ogi coba tampilkan dulu PowerPoint-nya. Ini webnya dimatiin aja, terus ke PowerPoint. Mana ya? Oh ini. Oke, sini. Oke. Silakan duduk yang enak, pastikan headsetnya juga suaranya jelas. Kalau misalkan nanti putus-putus suaranya dari yang kalian dengar, coba cek dulu yang pertama koneksi kalian di rumah. Kalau misalkan memang udah stabil, baru silakan chat di kolom chat di Google Meeting-nya. Oke, suaranya putus-putus atau nggak jelas suaranya gitu ya. Oke. Baik, kita akan lihat materi yang sebelumnya. Kita udah belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, ini Pogi kemarin Pogi skip ini ceritanya. Nah, ini basic yang bakal kita gunakan seterusnya gitu ketika kita menggunakan konsep aljabar. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat atau kita mengoperasikan 5 kali suatu variabel, 5 kali A gitu ya, variabelnya A, maka hasilnya adalah 5A. Jadi tinggal digabungkan aja atau digabungkan lah ya, nggak ada masalah lain. Digabungkan jadi 5A penulisannya gitu. Jadi 5 kali A adalah 5A. Langsung itu pedoman yang pertama. Yang kedua,
kalau misalkan dibalik gitu ya, X kali 4 digabungkan aja, tapi biasakan penulisannya angka dulu. Angka dulu baru ke huruf. Jadi bukan X4, tapi yang betul adalah 4X gitu ya. Itu yang pedoman kedua. Pedoman ketiga, kalau variabel sama variabel atau huruf sama huruf tinggal digabungkan aja seperti biasa, jadi AB ya. Tapi biasanya kalau misalkan huruf sama huruf atau variabel sama variabel itu penulisan utamanya atau tulisan yang pertama itu menggunakan urutan abjad ya, huruf alfabet gitu dari A, B, C. Sebenarnya sih kalau misalnya ini tulisnya BA juga betul, tapi yang lebih sering digunakan adalah mengikuti urutan abjad, jadi AB. Terus A kali A, kalau misalkan si hurufnya sama, jadinya pangkat. A kali A, berarti karena A-nya ada 2 di sini, jadi A pangkat 2. Terus kalau misalnya hanya ada 3, itu A kali A kali A, ya berarti jadi A pangkat 3. Gitu ya. Ini pedoman yang dasarnya. Kalau misalkan ada yang kayak gini, ada yang tahu nggak berapa jawabannya? Negatif 3P kali 2Q. Ada yang tahu? Hasilnya berapa? Cek. Udah nih. Negatif 5Q. Ini jawaban Areta. Ada yang lain? Negatif PQ. Negatif 3P kali 2Q. Baru ada 2 orang yang jawab negatif 5Q. Oh, dikoreksi. Jadi negatif 5PQ. Areta negatif 6PQ, Akila negatif 6PQ, Syahla sama, terus oke, sama ya, ke bawahnya udah mulai sama. Hati-hati, ini bukan penjumlahan, ini tadi ada yang mungkin kejebak karena penjumlahan, jadi negatif 5, 3 kali 2 ya. 3 kali 2, 6. Ini ya, 3 kali 2, tapi karena sini negatif, jadi negatif 6 ya. Terus hurufnya baru kali ini, jadi tinggal digabungkan aja penulisannya jadi negatif 6 PQ. Hasilnya ya, jadi kalikan terlebih dahulu angka dengan angka, lalu gabungkan penulisannya dengan hasil perkalian huruf atau variabel. Gitu ya, ini yang basicnya. Terus kalau misalnya yang level 2-nya, jadi kita mengkalikan, ini abaikan aja, jadi kita ngalikin contohnya nih ya, contohnya 3 kali A dikurangi 4. Jadi ini kalau misalkan ada tanda kurung begini, terus angkanya digabung begini, ini artinya perkalian. Artinya perkalian. Jadi kita kalikan 3 dengan bentuk aljabar A dikurangi 4. Gitu. Coba kita bahas. Jadi waktu itu kita kalikannya dengan prinsip kali pelangi. Jadi pertama kita kaliin 3 kali A dulu ya, 3 dikaliin A. Terus hasilnya adalah jadi 3A ya. Terus sebelah sini kemudian 3 dikali negatif 4. Jadi hasilnya negatif 12. Selesai. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan untuk operasi bilangan kayak gini gitu ya, operasi bentuk aljabar ya, 3 kali dalam kurung A dikurangi 4, ya tinggal dikaliin pelangi. Kita coba pakai contoh yang lainnya. Kita coba pakai contoh yang lain. Lalu kita pilih dulu papan tulisnya. Oke. Contoh yang lain misalnya 5 dikaliin X tambah 11 misalnya. Hasilnya berapa? Ikutin pedoman yang tadi, jadi kita kaliin pelangi. 5 kali X dulu, jadi 5X kan ya. Terus 5 dikali 11. 5 kali 11 kan jadi 55 ya, tambah 55. Selesai. Gitu. Ini kalau misalkan contoh yang ini nih. Contoh lagi misalnya. 6A misalnya dikalikan dengan B dikurangi 2. Ada yang mau jawab kayak gini? Nah, A kali
dikurangi 2. Ada yang mau jawab? Oke, ini areta 6AB dikurangi 12A. Ada yang lain? Ila sama. Syahla sama. Oke, kita bahas. Kita belum main poinnya, belum. 6A kali B jadi 6AB, betul ya? 6AB. 6 kali negatif 2 jadi negatif 12A, gitu ya. Sip, jawabannya udah betul semuanya. Mudah-mudahan nanti kuisnya bisa ya. Oke, ini yang level 2. Lanjut. Oh ya, papan tulisnya hilangin dulu. Lanjut kita ke yang level ketiga, perkalian. Ini tadi ya. Perkalian dua bentuk aljabar. Contoh, kita mau kalian 2x tambah 3 dikalikan 3x dikurangi 2. Ini hasilnya gimana? Sama, prinsipnya kita kaliin pelangi juga, tapi kali pelangi ini jadi double, jadi 2 kali. Contohnya nih kayak gini nih, Pak Ogi coba kerjainnya di papan tulis saja langsung. Oke, ini udah tampil. Nah, Pak Ogi coba tulis lagi deh soalnya. Ini 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 2. Yang pertama kita kaliin, ini dulu nih yang ujung sini, 2x kaliin 3x. 2x kaliin 3x kan jadi 6x ya. Terus 2x dikalikan dengan 2. Jadinya negatif 4x. Ini tahapan pertama, kali pelangi yang pertama. Yang kedua, yang sebelahnya nih yang 3 di sini. 3 dikalikan dengan 3x jadinya positif 9x. Sorry, bikin jelek. Kayak gini, terus 3 dikalikan negatif 2 jadinya negatif 6. Ada yang salah nggak? Coba lihat. Nah, ada yang nggak ternyata? Pogi sengaja biarin. Ini Akila ada yang nggak ya? Oke, Pogi kasih poin ya Akila. Bukan 6x. Bukan 6x kuadrat Pak. Oke, betul ya. Jawabannya Akila tadi koreksi yang sebelah sini ya ternyata. Bagus. Kita ulangin lagi kalau misalkan gitu ya. Kita ulangin lagi. Jadi kita ulangin. Prinsip pertama kita kalikan pelangi dulu. 2x kali 3x kan tadi koreksinya adalah 6x kuadrat. Bagus ya. Terus kali pelangi lagi. Si 2x kali negatif 2 jadi negatif 4x. Oke, tahapan pertama selesai. Lanjut tahapan kedua, kita kalikan yang 3. 3 kali yang 3x jadinya positif 9x. Terus 3 dikalikan negatif 2 jadi negatif 6. Kayak gini. Udah selesai begini, kita cek lagi. Si ini adakah suku yang sejenis? Kita lihat ternyata di sini ada yang sejenis nih, 4x negatif 4x sama 9x. Berarti dia bisa dioperasikan, bisa disederhanakan. Jadinya 6x kuadrat negatif 4 tambah 9 jadinya positif 5x dikurangi 6. Selesai. Gitu. Jadi untuk yang bentuk seperti ini itu kali pelanginya double. Gitu ya. Judulnya adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Kita coba contoh soal yang lainnya. Satu lagi deh, sebelum kita lanjut ke kuis. Contoh soal yang lain, misalkan ini 3x dikurangi 2, terus dikalikan dengan 4x tambah 3 misalnya. Tahapan pertama kita kaliin dulu si 3x ya dengan 4x. Ini kali ini 3x kali 4x jadinya 12x kuadrat, jangan lupa. Kenapa? Yang ketiga kali 4 12 ya, x kali x jadi x kuadrat ya, dikaliin. Ingat tadi kalau misalkan ada yang huruf yang sama dikaliin, hasilnya jadi bentuknya kuadrat. Terus 3x dikalikan dengan 3 jadi 9x kan ya, 9x. Nah terus kita lanjut ke tahap berikutnya, kali pelangi yang ini yang bawahnya. Negatif 2 dikalikan 4x jadinya negatif 8x
Terus satu lagi negatif 2 kalikan 3, ini negatif 6. Gitu. Kita rapihin. Ini 12x kuadrat, ini 9 sama 8 sejenis, 9 kurangi 8 jadinya 1 ya. Positif 1x, min 6. Ingat kalau misalkan angka 1 itu biasanya nggak ditulis, jadi tinggal hurufnya aja. Jadi 12x kuadrat tambah x dikurangi 6 gitu ya. Ini untuk perkalian yang level 3 ya begini. Ini ada pertanyaan, Pak itu bukannya 3x, bukannya 3x tapi 2x, tapi 2. Gimana nih kalimatnya kok bingung? Pak itu bukannya 3x, bukan 3x. Gimana? Tapi 2x. Yang 2 juga bukan 2 tapi 3. Maksudnya coba nyalain bivakonya Areta yang mana ini teh? Yang sebelumnya kah atau yang apa? Betul kok soalnya. Maaf Pak, otak aku baru balik. Salah gerak. Oh, kirain teh apa? Makanya kami bingung ini bacanya Pak bukannya 2x apa. Ya udah. Oke, kalau sebelum kita tes ada yang ditanyain dulu? Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada ya? Terus sambil nunggu mungkin ada yang mau nanya, kalau gitu coba siapin dulu kuisnya. Kalau ada games, kalau misalkan keburu nanti kita main games di akhir. Jadi gamesnya games logika aja gitu ya. Kita dari awal belum pernah main games ya. Jadi cuma belajar terus ya belajar gitu. Tapi kalau misalkan keburu nanti kita main games di akhir ya. Kita main games logika nanti. Kalau ada yang mau nanya silahkan coba chat aja di kolom komentar sebelum kalau disiapin si kuisnya. Oke, ini lokasinya yang lain ya. Mulai aja lah. Oke, setting ada power up di papan tulis nggak belum muncul ya, bentar. Wait. Ini nyalain, ini nya dihilangkan, ini nyalain. Jadi ini ada fitur yang biasanya kalau game matiin, nanti kalian akan ada power up pas ngerjain. Jadi power up ini nanti akan diperoleh kalau misalkan kalian jawabnya betul secara berturut-turut. Biasanya kalau 2 atau 3 kalau nggak salah, 3 kali berturut-turut jawabannya betul, nanti dapat power up. Power up ini nanti digunakan untuk menambah poin lebih besar. Ada macam-macam, biasanya si power up ini ada yang menghilangkan 2 jawaban yang salah, atau ketika benar jawabannya dapat poinnya double gitu ya, atau misalnya kita jawabannya salah, terus nanti ada kesempatan kedua buat milih jawaban lagi yang benar gitu. Ada macam-macam pokoknya, nanti kalian lihat sendiri ya. Terus answer option, oke. Terus repetition question boleh lah. Oke. Sebelum ini ada yang mau tanya lagi? Oh nggak ada ya? Kayaknya langsung aja deh kalau gitu. Oke, ini kalau gitu coba share linknya ke sini, ke group chat, ke meeting chat. Silakan kalian klik linknya, lalu langsung masuk ke quizzes. Kayaknya malu soalnya udah gak usah dinyalain, kalian nyalain aja di
Kalau mau pakai suara di sana nyalain aja si suaranya di kalau nggak salah di sebelah sini si settingannya. Namanya bawa nanti coba ya. Temanya synthwave coba. Oh ini mobil. Ini apa nih? Dutchfield. Oh nggak bisa, ini harus bayar ya. Upgrade to super to access on them. Oke udah. Ini aneh banget. Tipenya mobil. Ini aja. Oke udah ada 20 orang. Pak nanti boleh di stop buat hitungnya boleh. Emang kelamaan ya ininya atau kecepatan gitu waktunya? Pak kok aku nggak bisa ya? Coba diklik lagi. Sabita Taufiko. Kecepatan. Oh kecepatan. Oke sebentar. Oke coba cek lagi. Emang cepet. Khawatir sih waktunya emang benar-benar kecepatan. Coba bentar ya. Dilihat waktunya ini 20 detik. Oke ini udah cukup, ini juga udah cukup, ini juga cukup kok semuanya. Oke udah perpanjang waktunya, udah di setting waktunya lebih lama. Nggak usah Pak, kan bisa di stop. Iya gitu bisa di stop. Oke baru tahu. Oke email sekolah. Jam 8.28 kita mulai ya. Karena jadwal kita tuh kalau nggak salah sampai jam berapa ya? Kalau nggak salah sampai jam setengah 10. Ya setengah 10 gitu. Bentar, kalau cek jadwal lagi. Matematika ya sampai 9.30 kita. Jadi jam 8.28 kita langsung mulai. Boleh sambil siapin modulnya, catatannya. Nanti bisa lihat, khawatir nanti misalnya ada yang lupa. 10 detik lagi kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1, start ya. Manfaatkan boosternya atau power up-nya ya. Karena Kogi udah aktifin di sana. Silakan boleh dimulai. Tolong kirim ulang. Oh linknya ya, bentar. Ini linknya Sabita. Belva ya udah 4 kali strike, biasanya udah mulai dapet power up di sana. Manfaatin aja power up-nya. Karena ini sebenarnya itu basicnya itu game sebenarnya gitu. Games tapi dibuat untuk evaluasi. Jadi biasanya evaluasi itu ya nggak ada fun-funnya biasanya tuh. Tapi Antuisis ini dimodifikasi supaya dia itu menarik gitu kayak games. Oke, di sini udah ada sekitar 10 orang, jawabannya 5 kali betul. Mudah-mudahan yang lain gak bisa nyusulin. Harusnya sih gitu. Error Pak, laptop aku loading terus sinyalnya gitu ya. Ya coba terus aja Sabita. Coba terus aja klik linknya. Di HP juga bisa kok main ini klik link si kuisisnya itu di HP juga bisa. Wah, sekarang ternyata banyak banget yang bener ya.
Oke, 8 kali setelahnya Nabila Zahra, Syahla, Kalila. Oh, ternyata ada yang salah ini Nabila. Areta aja pasti kenal. Sasi. Sasi itu siapa ya? Saskia yang mana? Saskia Rinjani atau Saskia Rinjani kalau nggak salah ya. Kalau masih ada waktunya, oh ya, kita sampai jam 8.33 deh ya, maksimal. Jadi kalau misalkan ada yang mau nyoba lagi, boleh klik lagi linknya, nanti main lagi gitu ya. Tapi dari awal. Oke, tadi udah mulai strike banyak yang gimana, ternyata di sini udah mulai ada salah-salah. Tapi akurasinya 73% sudah cukup bagus. Oke, ini ada Sima sama Akila. Belum ada atau enggak ada jawaban yang salah, mudah-mudahan semua jawabannya betul. Ada Ria nilainya 90 ya, salah satu ada Ria. Terus Deva salah 2, sama Nabila Zara juga sama. Akila ini ya, Akila 9 kali strike jawabannya betul, mudah-mudahan dapat 100. Oke, Areta 70% ya, salah 3 masalahnya. Terus Cesta juga sama, Zafira juga sama. Oke, ini yang bawah-bawahnya Rapeipa. Nah, Rapea siapa ya Rapea? Rapea, nggak ada nama Rapea di sini. Ada juga Rapeipa, jangan-jangan Rapeipa ya ini tuh. Rapea. Ini ada juga yang nyobain lagi ya, ada Kaisa, Rapea. Nggak tahu ini Rapea siapa ya. Kaisa, terus Sabita, Areta. Oke, ini udah ada yang selesai ya. Nazaya masih nomor 1. Tapi Akila sama Asima ini masih ada kemungkinan bisa nyusul. Boleh nyoba lagi. Nabila Fahira. Boleh nyoba lagi. Oke, Akila jawabannya benar semua, Masya Allah, nilainya 100. Terus posisi ini masih ada Asimah, ada kemungkinan Asimah juga bisa naik ke posisi pertama. Sengaja ada di nomor 10 itu soalnya nyentrik, ada pangkat 2. Nah, maksudnya apaan? Itu challenge sebenarnya. Nomor Putri baru gabung. Oke, Asima sama ya, tapi kesusul poinnya Akila. Tadi Akila ke 1 karena Asima poinnya lebih besar, jadinya naik ke posisi 1. Ini Areta dia tiba-tiba langsung ke posisi 4, bisa nyusul ke posisi 3 nggak ya? Waktunya kami tambahin sampai jam 8.53, 35. 8.35 kita udahin aja tulisnya ya. Jadi nilai tulisan ini akan dimasukkan sebagai nilai harian kalian ketika belajar math rutin. Karena kita nggak ada ulangan harian ya, jadi pokoknya ambil nilainya dari sini. Beberapa detik lagi, udahan. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. M.
Oke, selamat ya ini buat Asima, kemudian Akila sama Areta. Areta ternyata langsung tiba-tiba ke posisi 3. Keren. Jadi, tapi ini ada master-masternya. Oh, udah kelewat ya tadi master-masternya itu. Jadi ada master-master itu kategorinya dia nilainya itu 90% atau 100 ya, 90 sampai 100 ya nilai itu. Disebutnya master. Meskipun mereka nggak masuk posisi 1, 2, 3. Kita review sedikit dulu si soal-soal yang udah kalian kerjain ya. Skornya yang ini yang Pauli ambil skornya 100 nya dari nilainya 100 nya. Mazaya menilai depan gitu ya terus. Nah, oke ini ada peningkatan. Cuman kita review soalnya dari sini nih ada 10 soal dan memang di soal-soal terakhir itu soalnya memang levelnya makin naik. Dan yang banyak salahnya itu ada di nomor 10. Ini mungkin Pauli nggak sempat bahas, bukan nggak sempat, emang sengaja nggak dibahas gitu ya. Dan Pauli sengaja kasih soalnya, apakah kalian bisa improve sendiri atau enggak. Tapi ada beberapa teman-teman yang bisa jawab ini nih. Ada 8 orang yang betul jawabnya. Nomor 10 ini soalnya tuh X tambah 3 kuadrat. Oke, nah ini kita akan bahas ya X tambah 3 kuadrat ini maksudnya apaan gitu ya. Lagi coba tampilin di papan tulis, papan tulisnya kalau ditampilin dulu sebentar. Oke, ini. Ingat nggak konsep pangkat yang artinya atau pangkat itu biasanya disebutnya perkalian berulang. Misalnya 3 pangkat 2, ini artinya adalah 3 kali 3 kan ya? Hasilnya 9. Terus kalau misalkan 3 pangkat 4, itu berarti 3-nya ada 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Pokoknya kali 3 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti hasilnya 81. Dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan bentuknya bentuk aljabar, yaitu ini kalau gue coba skip dulu aja nih, bentuk aljabarnya itu X tambah 3 dipangkatin 2. Artinya kalau misalkan kita ngikutin konsep yang sebelumnya, berarti kita kalikan X tambah 3 itu dikalikan dengan X tambah 3 gitu. Karena sifat pangkat, maka itu perkalian berulang. Karena ini ada pangkat 2, berarti ini tulisnya 2 kali juga gitu. Nah udah, karena bentuknya kayak gini, kita kaliin seperti prinsip yang sebelumnya. X kali X jadinya X kuadrat, X kali 3 jadinya 3X gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang tahapan berikutnya yang bawah nih, 3 kali X 3X, 3 kali 3 9. Rapihin ininya nih karena dia sejenis, jadinya X kuadrat tambah 6X tambah 9 gitu. Ini nomor 10 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk pangkat, itu artinya adalah perkalian. Hasilnya kayak gini. Baik, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Tadi Pauli apresiasi karena kelas ini udah hilang ya di sini. Akurasinya naik ya jadi 71% semuanya tuh. Jangan sedih yang di bawah 70% di sini akurasinya, kalian bisa belajar lagi karena memang setiap orang kemampuannya beda-beda. Ada yang memang cepat belajarnya, pahamin cepat gitu ya. Ada yang memang perlu ada waktu dulu gitu untuk paham suatu konsep. Dan memang ada beberapa faktor lain juga, faktor murojaah itu repetisi, ngerjain soal sering-sering itu akan semakin memudahkan kalian untuk bisa mengikat ilmu. Jadi kalau misalnya ada suatu ilmu, entah itu matematik, entah itu Al-Quran, entah itu pelajaran yang lain. Jadi kalau misalkan kalian terusan menggunakan ilmu itu, maka ilmu itu akan terus nempel karena informasinya itu akan dianggap penting oleh otak kalian. Jadi kalau misalkan informasinya udah dapat informasi, oh ini konsepnya kayak gini, udah ngerti, tapi nggak sering dipakai dan nggak pernah digunakan, makanya nanti akan dianggapnya tidak penting informasi itu, dan jadinya lupa.
Gitu, makanya memang perlu latihan. Kita akan bahas topik berikutnya tentang pecahan. Tapi sebelum ke inti materinya, Pogi akan bahas dulu tentang pecahan bilangan bulat dulu ya. Ini PowerPoint-nya mampir lagi, ini webnya matiin aja. Oke, tadi kita udah sampai ke sini. Ini skip aja, ini latihan yang kemarin. Terus, nah ini dia, operasi pecahan bentuk aljabar. Kalau di pecahan biasa ada bilangan, prinsipnya kalau misalkan kita mau menjumlahkan atau mengurangkan si pecahannya itu, kalau misalkan si penyebutnya sama, maka kalian tinggal jumlahkan aja ini atasnya. Jadinya kalau soal yang kasus nomor 1 ini 6/5 kan ya, karena si penyebutnya udah sama, ini sama-sama 5, kalian tinggal jumlahkan atasnya aja. 2 tambah 4 jadi 6, 6/5. Nah terus kalau misalkan penyebutnya beda gimana? Kalau misalkan penyebutnya beda berarti harus ada tahapan perkalian dulu, menyamakan dulu si penyebutnya. Lalu coba tampilin lagi papan tulisnya. Oke. Jadi kalau misalkan si penyebutnya beda, kalian harus samakan dulu. Jadi ini kasus yang nomor 2 ini 3/4. Kasus nomor 2 ya. 3/4 tambah 2/3. Ini berarti kalian harus kalikan dulu bawahnya nih. 4 kali 3 jadinya 12 ya. 12, di sini juga 12. Terus ini kali silang. 3 kali 3 jadi 9, 4 kali 2 jadi 8. Karena si penyebutnya udah sama, 2 sama 12 ya, tinggal jumlahin aja atas ini. 9 sama 8. Berarti hasilnya adalah 17/12, selesai. Atau mau diubah ke dalam pecahan campuran juga boleh, jadinya 1, ini 12, ininya 5. Ya 1, 5/12. Boleh yang ini, boleh yang ini. Itu kalau misalkan menjumlahkan bilangan pecahan tapi si penyebutnya beda. Gitu. Dan ini bakal jadi penggunaan konsep untuk di bentuk aljabar nantinya. Terus kalau misalkan yang perkalian pecahan biasa, prinsipnya kalau misalkan perkalian kalian tinggal kalikan atas sama atas, bawah sama bawah. Kalau perkalian ya. Kalau yang pembagian ada proses membalik si pecahannya ini. Yang ini nih dibalik. Atau Pogi kasih contoh aja deh biar kebayang langsung deh. Contoh nih yang kasus pertama 2/5. Kasus pertama 2/5 dikaliin 4/5. Prinsipnya tinggal kaliin atas sama atas, bawah sama bawah. 2 kali 4 jadi 8, 5 kali 5 jadi 25. Selesai. Terus kalau misalkan yang pembagian 3/4 dibagi 2/3. Yang 2/3 ini, yang ini nih, dibalikin dulu posisinya. 3/4, tapi si operasinya berubah jadi perkalian. Jadi di sini 3/2. Dibalikin yang jadi 3/2 yang sebelah sini nih. 2/3 jadi 3/2. Ini kasusnya di sini. Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, 3 kali 3 jadi 9. Bawah kali bawah, 4 kali 2 jadinya 8. 9/8. Selesai. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan konsep yang bilangan bulat sesimpel itu. Nah sekarang gimana kaitannya kalau misalkan dibentuk aljabar gitu ya, kalau misalkan aljabar kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah ini dia nih contoh yang pertama, yang ini yang kedua. Ini Ogi langsung bahas ke contohnya aja deh ya. Kayaknya ketutupan sama papan tulis ya. Sebentar, kalau diturunin dulu papan tulisnya. Salah. Oke, ini ya. Kasus yang pertama ada contoh soal 2/3x
tambah 5 per 3x. Oke. Kita cek dulu, yang pertama adalah si penyebutnya. Penyebutnya itu yang bawah ya. Ini nih. Ternyata sama. Kalau misalkan udah sama, ya udah. Balik lagi ke posisi yang tadi sebelumnya. Tinggal jumlahkan si atasnya aja. 2 sama 5 kalian tinggal jumlahkan aja. Jadinya 7 per 3x selesai. Gitu. Kalau misalnya si penyebutnya sama, jadi itu lebih simpel, kalian tinggal jumlahkan atasnya aja. Sekarang kalau misalkan yang contoh lainnya, yang kedua nih, yang ini kita yang ini nih ya, yang ini kursornya ada 2 jadi bingung. Contoh yang kedua, kalau tulis dulu si soalnya, 5 per 3x dikurangi 2 per 4x. Nah, oke, yang ini penyebutnya beda. Yang pertama itu 3x, yang kedua dia 4x. Kalau misalkan beda begini, nah ini ya di fokus yang di sini ini. Jadi kalian kalikan dulu si bawahnya. 3x kali 4x. Jadi berapa? 12x kuadrat ya. Nah, ini 12x kuadrat, ini 12x kuadrat. Jadi kaliin dulu dua-duanya. Ini kaliin bawahnya, jadi 12x kuadrat. Terus sama kayak yang sebelumnya, ini kali silang. 4x kali 5 jadinya 20x. Terus 3x dikalikan 2 jadinya 6x. Nah, sekarang si bawahnya udah sama atau penyebutnya udah sama, tinggal jumlahkan aja si atasnya atau dikurangkannya di sini ya. 20x dikurangi 6x berarti jadi 14x. Bawahnya 12x kuadrat. Selesai sebenarnya sampai sini nih. Gitu. Tapi hati-hati cek apakah dia bisa disederhanakan atau enggak. Lihat di sini ternyata ini 14 sama 12 kan bisa ya disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Ya udah kita bagi 2 aja atas bawahnya. Berarti jadi atas bagi 2 jadinya 7. Bawahnya ini 12. Terus yang ini juga yang si kok 12 sih, sorry. 14 dibagi 2 kan jadi 7 ya. 12 dibagi 2 juga jadinya 6. Jadi 7 per 6 disederhanakan. Nah terus yang si variabelnya juga ternyata dia bisa disederhanakan lagi. Yang atas kan x, yang bawah ini x kuadrat. Kalau x kuadrat kan berarti x-nya ada 2. Berarti tinggal dicoret nih salah satu. Ini yang bawah jadi xx. Tinggal dicoret, berarti hasil akhirnya adalah 7 per 6x gitu. Jadi lebih sederhana. Jadi ketika kalian udah sampai sini udah hampir setengah mateng. Lebih matangnya lagi disederhanain dulu ke bawah gitu ya, yang 7 per 6, 14 per 12 ya asalnya. Terus si x kuadratnya diurai jadi xx, atas bawahnya ada yang sama, tinggal dicoret aja. Gitu ya. Oke, diulang lagi ya, sekali lagi diulang lagi. Diulang lagi, kayaknya dari awal deh biar enak. Oke, bentar, dihapus dulu. Hapus. Oke. Kalau misalkan tadi si penyebutnya sama, lebih simpel. Kalian tinggal jumlahkan atas sama atasnya, selesai gitu. Tapi kalau misalkan si penyebutnya beda, nah ini mungkin perlu ekstra tenaga. Jadi kita samain dulu si penyebutnya dengan mengalikan ini nih, dikaliin. 3x kali 4x berarti jadi 12x kuadrat ya. Siapin dulu formnya kayak begini. 12x kuadrat sama 12x kuadrat. Terus yang selanjutnya kali silang. Ini kaliin ke sini. 4x kali 5 jadi 20x. Terus 3x dikalikan 2 jadinya 6x. Gitu ya. Lanjut. Karena si penyebutnya udah sama, tinggal operasikan atasnya. Karena operasinya itu pengurangan, berarti ya dikurangin 20 dikurangi 6 berarti jadinya 14x per 12x kuadrat. Sampai sini udah hampir matang. Jadi kita tinggal finishing.
Karena di sini ternyata dia masih bisa disederhanakan, si 14 sama 12 kan disederhanakan jadi 7/6 ya. Yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Jadi sederhanakan si bilangannya dulu. Baru setelah itu yang si X ini, yang variabel atasnya diurai nih, yang bawah juga diurai. Yang atas X dan bawah jadi XX karena di sini pangkatnya pangkat 2. Jadinya ini X-nya dicoret, tinggal sisa 7/6 X gitu. Selesai. 6X-nya di bawah ya. 7/6 X gitu. Ya, selesai. Jadi kalau misalkan operasi pengurangan atau penjumlahan atau pengurangan aljabar, dicek dulu si bawahnya atau penyebutnya apakah udah sama atau belum. Kalau misalkan udah sama, kalian tinggal operasikan aja atasnya. Tapi kalau misalkan beda, kalian harus disamakan dulu si penyebutnya. Ini ya, dikaliin, terus operasikan atasnya dan sederhanakan gitu. Pak, itu 7 dari sederhanakan yang 14. Iya, betul. Jadi yang 14 yang ini, yang atas ini bagi 2, yang bawah juga sama dibagi 2. 14 bagi 2 jadi 7, 12 bagi 2 jadi 6. Kayaknya perlu contoh soal yang lain ya. Kita cobain contoh soal yang lain ya. Kita coba contoh soal yang lain yang penyebutnya beda. Kok sini sih? Oh ini, sini. Oke, yang nomor atau Pogi bikin soal lagi deh. Apa-apa. Itu buat kalian sendiri aja. Kita coba contoh soal yang lain, misalnya 2/3A tambah 3/5A misalnya. Contoh, gimana cara ngerjainnya? Perhatikan dulu yang pertama si penyebutnya. Ini sama ini. Beda ya. Kalau misalkan beda berarti harus disamakan dulu dengan cara mengalikannya. 3A kaliin 5A. Kaliin berarti jadi 15A kuadrat. 3 kali 5, 15. A kali A jadi A kuadrat. Terus satu lagi juga sama, 15A kuadrat. Sip, udah gitu kali silang. 5A kaliin 2 jadinya 10A. 3A kali 9 jadi kali 9 lagi. 3A kali 3 jadi 9A. Terus yang ini bawahnya tetap, atasnya tinggal operasiin. 10A tambah 9A jadi 19A ya. Lihat di sini si hasil penjumlahannya bisa disederhanakan atau tidak. Kita cek dulu yang angkanya dulu. 19 sama 15 kan nggak bisa ya. Jadi udah abaikan aja. Tapi kalau kita lihat yang hurufnya, yang atas nih A doang, bawahnya A kuadrat. Kita uraikan yang bawah jadi AA. Gini ya. Nah, atas bawah ada yang sama nih, A sama A dicoret, jadi tinggal sisanya adalah 19/15A. Selesai. Gitu jawabannya yang ini ketutup ya. Nah, jawabannya yang ini. Gitu. Oke, ini yang kalau misalnya kasusnya penyebutnya beda. Ini kepotong lagi ya, nah segini gitu. Ini udah si contoh soal ini ada di itu ya, ada di modul. Jadi kalian kalau nggak nyatet juga nggak masalah, asal dibaca aja modulnya ya. Jadi untuk mempersingkat atau mengefisiensikan waktu, jadi Pogi nggak kasih kesempatan untuk nulis. Kalian udah Pogi sediakan catatannya di modul yang kalian udah download masing-masing, gitu ya. Sip, nanti kalau ada yang mau minta ulangi lagi boleh ya, tinggal chat aja, Pak ulangi lagi yang ini, boleh, nanti Pak ulangi lagi. Kayaknya nggak ada, kita lanjut lagi ke konsep, itu baru penjumlahan sama pengurangan. Kita lanjut ke konsep perkalian dan pembagian. Oke, ini ada 2 contoh. Yang perkalian dulu deh ya, yang ini. Yang perkalian.
2M kuadrat per 7N dikalikan 14 per N. Per M. Gini. Yang perkalian lebih simpel kayak yang tadi di bilangan pecahan biasa. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kita kaliin aja langsung 2 kali 14 jadinya 28. Tinggal tambahin M kuadratnya di sini nih. Sorry, angka 2 yang jelek. Nah, gini ya. Terus yang bawah kali yang bawah 7N kali 7N kali M jadinya 7MN. Gitu. Terus kita sederhanakan si bilangannya 28 sama 7 kan bisa disederhanakan ya, jadi dibagi 7 dua-duanya, 28 dibagi 7 berarti ini ke pinggir aja deh, berarti jadi 4, ini M-nya kuadrat jadi MM ya, per ini 7, ini bagi 7, ini bagi 7 ya, ini jadi 1, ini M, ini N gitu. Ada yang sama atas yang bawahnya, atas dan bawahnya, berarti dicoret aja si M-nya karena sama ya. Jadi hasil akhirnya adalah 4M per N. Selesai gitu. Atas kali atas, bawah kali bawah, sederhanakan. Kalau yang perkalian. Ada yang ditanyanya gini? Atau ulangin lagi? Atau pergi coba kasih contoh soal yang lainnya, perkalian ya. Yang perkalian misalnya, oke, aku ngerti. Sip, alhamdulillah. Pogi coba kasih contoh yang lainnya. 3A kuadrat per B dikalikan dengan 5 per berapa ya? 6A misalnya. Ini contoh yang kedua. Yang atas di fokus dulu. Kita cek kita fokus ke yang sini. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas 3A kuadrat kali 5 jadinya 15A kuadrat ya. Per bawah kali bawah, B kali 6A jadi 6AB. Gitu. Terus kita uraiin dulu. 15AA per 6AB. Ada yang sama kan ya? Atas dan bawahnya. Ini A-nya sama. Terus 15 sama 6 bisa disederhanakan sedua-duanya dibagi 3. Berarti di sini jadi 5, dibagi 3 jadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah 5A per 2B. Selesai. Gitu. Itu yang perkalian. Jadi lebih kelihatannya sih lebih simpel. Gitu ya. Oke, yang perkalian. Sekarang lanjut ke yang pembagian. Yang pembagian itu soalnya 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Hasilnya gimana? Oke, kalau yang pembagian prinsip yang di pecahan biasa itu tinggal dibalik aja sih, yang bilangan pecahan yang keduanya ini nih. Yang ini ya, dibalik aja. Jadinya kalau kita tulis ulang, ini jadi 4A pangkat 3 per B kali B pangkat 3 per A. Kayak gitu. Nah, karena ini perkalian sama kayak tadi ya. Tinggal di kaliin atas sama atas, jadi 4A pangkat 3 B pangkat 3 per AB. Gitu. Tinggal kita urai dulu, karena ini ada pangkat ya. Khawatir ada yang sama nantinya, jadi 4A, AA, terus B, 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 karena ini ada pangkat 3, terus AB. Ada yang sama kan ya? Tinggal kita coret. A sama A, B sama B. 4. Jadi hasilnya 4A kuadrat, karena A-nya ada 2 sini, terus B kuadrat. Selesai. Hasilnya kayak gitu doang. Jadi kalau yang pembagian sama ke belakangnya, jadi di awal aja dia beda, ada proses membalik dulu di sini nih. Membalik si posisi A per B pangkat 3 jadinya B pangkat 3 per A. Gitu. Ya, untuk yang pembagian. Ada yang ditanyain dulu sebelum lanjut ke latihan masing-masing? Kayaknya nggak ada ya.
Jadi lanjut aja ke latihannya. Kalian bisa dibuka di halaman, di modul ya. Modulnya di halaman 47. Di halaman 47 di situ ada soal dari nomor 1 sampai nomor berapa? Nomor 10 kalau nggak salah. Ya, sampai nomor 10 kalian coba boleh mulai kerjakan. Yang ngeprint modulnya berarti kalian langsung aja kerjain di modulnya, tapi kalau misalkan yang nggak ngeprint berarti kalian ngerjainnya di buku tulis map yang pakai sampul warna putih ya. Silakan buat dikerjain, nanti kita bahas satu persatu ya. Nanti poin akan diberlakukan lagi. Kalau ini selesai jam 9 lewat 20 menit, nanti 10 menit berikutnya kita akan kuis ya. Silahkan buat kerjain sekarang. Oh iya, halang papan tulis ya. Halang papan tulisnya hilangin dulu. Nah, dah. Sebenarnya di modul ada ya. Di modul ada. Halaman 47, modul 2. Seperti biasa nanti kalau udah selesai kalian fotokan, terus kirim ke Google Classroom fotonya. Itu totalnya ada 28 ya. Bentar. Lagi masukin device 3. Itu 23. Terus Bu Uni ya. Wahyuni. Wahyuni. 4. Berarti ada 24 nggak masuk 1. Iya benar. Sip, berarti semuanya online di sini kecuali tadi yang sakit. Boleh, Areta, boleh nanya. Areta mau nanya apa, Areta? Yang pengurangan walaupun penyebutnya sama tetap disilang atau langsung? Langsung aja. Kalau penyebutnya sama langsung aja. Jadi nggak usah disilang. Kalau misalkan penyebutnya beda baru disilang. Berlaku di penjumlahan sama pengurangan. Kayaknya kita langsung bahas aja nomor 1. Atau nomor 1 siapa yang mau jawab? Kayaknya paling gampang nomor 1.
Yang nomor satu ada yang mau jawab? Kalau diketikin kayaknya susah karena per-peran. Ya ada chat dari ini grup. Ada yang mau jawab? Kayaknya nggak ada. Atau malu-malu ini teh. Ada yang mau jawab nomor satu? Nggak ada ini kayaknya nih. Atau mungkin bingung ya, kayaknya 4 dikurangi 7. Ingat kalau kita udah belajar bilangan bulat, hasilnya mungkin ada yang negatif. Oh, ini chat di WA, kira-kira apa? Ini kita bahas aja langsung deh. Nomor satu, soalnya 4/3B dikurangi 7/3B. Kalau misalkan si penyebutnya udah sama, tinggal fokus ke atasnya aja. Ini udah sama ya, sama-sama 3B, tinggal fokus ke atasnya aja, 4 sama 7. Tinggal dihitung atasnya jadinya, ini 3B tetap 4 dikurangi 7. 4 dikurangi 7 berapa nih? 4 dikurangi 7, nah ini 4 dikurangi 7 jadinya min 3 kan ya? Ini min 3, jadi hasilnya adalah min 3/3B. Ini masih bisa disederhanakan karena si 3 sama 3 nya bisa dibagi 3 ya. Jadinya ini min 1/B, selesai. Ini yang nomor 1. Jadi kalau misalkan si penyebutnya udah sama, kalian tinggal fokus aja ke atasnya aja nih. 4 dikurangi 7 jadi min 3. Gitu ya, ini nomor 1. Nomor 2 ini yang ini nih, 1/2x tambah 7/3. Tambah 7/3. Kalau yang nomor 2 ini si penyebutnya beda dia. Ini 2x, di sini 3. Kalau misalkan beda, berarti tadi kalikan dulu bawahnya nih. Kaliin bawahnya, jadinya 2x kali 3 berarti jadi 6x. Ini juga sama 6x. Udah gitu kali silang. 3 kali 1, 3. Terus 2x kali 7 jadi 14x. Tinggal dioperasikan atasnya 6x itu di sininya, tapi di atas sukunya beda. 3 tambah 14x kan nggak bisa dia, jadinya terus aja lagi 3 tambah 14x, selesai kayak gini aja. Kalau misalkan si atasnya nggak bisa dioperasikan karena dia sukunya beda. Ini nggak ada huruf x ya, yang 3-nya tuh. Kalau yang 14x ada si variabelnya, ada hurufnya. Gitu ya. Itu yang nomor 2. Mungkin ada yang mau nulis dulu, silakan kalau misalkan mau ditulis jawaban ini. Oh gitu, begini dulu. Udah nulisnya? Udah nulisnya? Coba chat kalau udah. Halo. Ini Paugi jadi bingung apa di koneksi Paugi yang nggak stabil atau emang pada diem semua ini.
Coba dinyalain semua kameranya. Halo? Coba dinyalain semua kameranya. Ya Pogi pengen harus lihat semuanya. Apakah masih standby di depan? Oh ini ada nih ya. Oh ada yang masih ngerjain. Oke. Aku nggak bisa nyalain kamera ya. Oke, coba nyalain kameranya. Oke, pengen mastiin semuanya emang lagi pada standby. Nanti nggak ada suaranya. Iya nggak apa-apa. Naila Fahira. Oke, yang lain silakan boleh tulis dulu. Kalau yang udah selesai nulisnya, boleh bilang udah gitu ya di chat. Karena Pogi nggak bisa lihat langsung kalian udah selesai nulis atau enggak. Oke, Nadia udah. Oke, udah. Khalila udah. Oke, ada yang mau jawab nomor 3? Ada yang mau nomor 3? Wih kasih poin seperti biasa. Ada ini Sabita yang belum nyalain kamera, ada kendala kah? Kalau misalkan ada kendala, chat aja. Nggak bisa nyalain kamera karena apa gitu ya. Tapi aku hitung bentar doang. Udah oke. Asimah ada di sana kah? Ada Lia sama Akila sama Cesta sama Keisa. Oh ada ya. Oke. Kalau misalkan Pogi nyalain kameranya semuanya, kalau di koneksi kalian jadi lambat atau nge-lag atau gimana? Kalau misalkan nyalain kameranya semuanya. Nge-lag ya? Oke. Jadi oke bagi kayak gitu ya udah apa-apa ya. Ya mungkin balik lagi ke biasa lagi aja ya. Jadi kalau misalkan Pogi butuh nanya ke kalian, mungkin di spin lagi ya, di spin wheel, siapa yang kebagian nyalain kamera, udah itu nanti ajak ngobrol gitu ya. Oh iya, nanti juga nggak ya udah kalau misalkan gitu biar koneksinya stabil boleh dimatiin lagi kameranya. Oke, lanjut yang nomor 3. Ada yang mau jawab nomor 3? Nomor 3 soalnya ini 3 per X tambah Y per 2. Coba, ada yang mau jawab nggak nih? Oke, Areta boleh, tapi ngetiknya bisa nggak? Atau di unmute aja sih mikrofonnya. Jawaban Areta berapa? Bisa nunggu tapi langsung aja deh nyalainnya. Y per 2. Ini jawaban dari Areta ya. Ada lagi yang mau jawab? Oh, kasih poin ya. Ini Areta. Oke. Hania, boleh Hania. Ini yang ungu. Apa? 6Y per 2X. Oke, ini jawaban dari tadi itu Hania ya? Hania. Oke, ada lagi yang mau nyebutin jawabannya? Yang betul jawabannya Pogi kasih poinnya double. Tapi kalau misalkan salah ya tetap dikasih poin juga. Cuman nggak ada bang. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Pogi akan bahas aja langsung yang nomor 3. Nomor 3 penyebutnya beda, berarti kita harus samain dulu si penyebutnya dengan mengalikannya. X kali 2 berarti jadi 2X ya di sini, 2X. Terus di sini juga harus sama 2X ya. Oke, udah kayak gitu. Kita kali silang. 2 kali 3 jadi 6. X kali Y jadi XY. Ini ya.
Terus kita jumlahkan atasnya karena si penyebutnya udah sama. Ini 2x. Hati-hati, di sini 6 sama XY itu nggak sejenis dia. Jadi nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa ditempel gitu ya, 6XY, salah. Jadi hasilnya adalah kayak gini aja, 6 tambah XY per 2X. Udah selesai. Gitu. Jadi hati-hati ketika misalnya kita dapetin kasus kayak gini, 6 sama XY ini nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa digabungkan. Jadi 6XY ya, salah. Ini di sini 6 tambah XY. Kok nulisnya jadi kacau. 6XY, 6 tambah XY. Ini nggak bisa dijumlahkan. Kalau misalkan penulisannya 6 kali XY, itu ya, nah baru jadi 6XY. Kalau kali ya, tapi kalau tambah itu nggak bisa. Jadi kayak gini aja hasilnya, nggak bisa di apa-apain. Jadi yang paling betul adalah yang ini, gitu. Ya, jadi hati-hati kalau misalkan ada operasi penyembahan dia harus sejenis. Kalau misalkan enggak, berarti nggak bisa dijujukan. Sama juga di pengurangan juga ya. Oke, itu nomor 3. Lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4, kayaknya nomor 4 dilewat aja dulu. Ini levelnya harusnya Paugi taruh nomor 4 itu di bawah ya. Nomor 4 dilewat aja dulu. Lanjut ke yang nomor 5. Nomor 5 dulu. Tapi kalau yang nomor 4 ada yang udah jawab, boleh. Bilang aja jawabannya berapa, nanti dibahas. Tapi kalau nggak ada, lanjut aja ke yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini soalnya 4A per 3X dikurangi 4 per 2X. Ini penyebutnya beda, berarti harus disamain dulu. Nomor 5 ya. Nomor 5 ini soalnya 4A per 3X dikurangi 4 per 2X. Oke, ada yang mau jawab? Nomor 5. Boleh, Hania. Hania jawabannya berapa, Hania? Oh, nggak apa-apa. Jawab aja dulu. Kayak Hania orang Betawi ya? Hania orang Betawi, Jabodetabek. Yaudah, skip lah. Apa jawabannya? 8A kurangi 7 per 6X. Oke, ini jawaban Hania. Ada yang beda jawabannya? Jawaban Hania 8A dikurangi 7 per 6X. Kalau aku apa? Areta, ya. Areta min, bentar ada ya. Areta ini min 4A tambah 6X. Oke, kalau kita catat dulu aja. Negatif 4A per 6X. Ini Areta. Oke, kalau ada Lia, berapa jawabannya? 10A per 3. Oke. Beda-beda banget ya. Terus Mazaya, oke ini Mazaya. Jawabannya 8A dikurangi 12 per 6X. Oke, kayaknya ada banyak banget jawaban di sini ya. Ada lagi yang beda? Ada lagi yang beda? Kenapa Hania? Oh enggak jadi. Oke. Hati-hati di ketelitiannya ya. Kayaknya udah nggak ada lagi. Oke, Pogi catat dulu ini siapa aja. Tadi ada Hania, Areta, terus siapa lagi tadi tuh? Mazaya ya. Mazaya dipanggil siapa ya? Kok itu atau Azaya, Maza. Terus tadi ada Lia. Oke. Kita bahas yang nomor 5. Kalikan dulu karena penyebutnya beda ya. Kalikan dulu 3X sama 2X. 3 kali 2 jadi 6 ya. X kali X itu X kuadrat, hati-hati.
ada X kali X di sini ya. Terus yang ini juga sama 6X kuadrat. Lanjut, kali silang, ini ke sini, 2X kali 4A, jadinya 8, 2 kali 4 ya 8, terus A kali X jadi AX. Gitu, terus yang satu lagi ini, 3X kali 4, jadinya negatif, atau di sini negatifnya udah ada ya, 3 kali 4 jadi 12X. Gitu, terus dijumlahkan, tapi karena di sini ada yang beda ya, di sini enggak sejenis, berarti hasilnya jadi 8AX dikurangi 12X per 6X kuadrat. Gitu. Sampai sini Pak Ogi anggap betul kalau misalkan ada yang udah sampai sini, tapi kalau misalkan ada yang lebih expert lagi, jadi dia sederhana, masih bisa disederhanakan. Caranya gimana? Gini. Caranya adalah di sini 6X kuadrat ya. Terus yang si atasnya itu X-nya dikeluarkan. Ini 8A dikurangi 12. Gitu. Ini kalau misalnya sudah tahu pemfaktoran. Mungkin tadi ada beberapa jawaban kalian yang betul juga, siapa tadi itu ya? Oke, di sini jadinya si X-nya dicoret, di sini di atas ada 1, di bawah ada 2 ya. Jadi di sini tinggal sisa 1. Jadi hasilnya adalah 8A dikurangi 12 per 6X. Tadi jawabannya Mazaya ya, kalau nggak salah. Mazaya, ya benar, Mazaya. Iya, Mazaya aja dipanggilnya ya. Terkenalnya Mazaya, soalnya nama awal. Oke, ini jawabannya Mazaya betul, tapi kalau misalkan ada dari kalian yang jawabannya baru sampai sini, Pak Ogi juga anggap betul, karena kita belum belajar pemfaktoran. Ini lebih expert, yang Mazaya Pak Ogi kasih poinnya double, ya, double poinnya 2. Gitu ya, Mazaya selamat. Oke, itu yang pengurangan. Kayaknya nggak akan bahas semuanya. Ini mungkin ada yang masih nyatu, boleh cepet dulu. Kayaknya kita nggak akan bahas semuanya ya. Jadi kita pilih soal yang nomor 10 aja deh, nomor 10. Silakan yang mau jawab soal nomor 10, Pak Ogi kasih poin sekarang. Tapi kalau tadi ada yang udah kelanjur ngerjain yang nomor 6, 7, 8 dan seterusnya, nggak apa-apa. Nanti kan difotoin ya, nanti yang ngerjain Pak Ogi kasih poin. Tapi nggak wajib. Jadi langsung aja yang nomor 10 sekarang kerjanya ya. 4X per 3Y dibagi 9B per 2C. Silakan yang mau jawab langsung chat aja di kolom chat di meeting. Kayaknya nomor 5 udah ya. Oke, ini Areta jawabannya 6XB per 6YC. 36. Hati-hati pembagian ya, pembagian ada yang dibaliknya, Areta. Kalau perkalian betul atas kali atas, bawah kali bawah. Coba cek lagi karena ini pembagian, berarti ada yang dibalik. Kali silang enggak kali silang. Kalau ini atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi dibalik dulu ya, karena dia pembagian. 4X per 3Y dibagi 9B per 2C. Yang 9B per 2C-nya dibalik dulu. Nomor 10, 4X per 3Y bagi ya, dibagi 9B per 2C. Nah gini. Oke, Areta 8XC per 27YB, Asimah juga sama. Kayaknya nomor 10 yang paling gampang deh. Coba ada lagi yang beda jawabannya?
Kayaknya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Ya udah kita bahas aja langsung. Pak, berarti yang kali silang cuma pertambahan dan pengurangan. Betul, Areta. Nah, jadi dengan berproses kayak gini nih Bang Pabri harapin. Jadi ada, oh ternyata kalau perkalian sama penjumlahan mah itu yang kali silang, yang kalau yang perkalian pembagian mah nggak usah kayak gitu. Jadi ada proses belajarnya. Betul Areta ya. Jadi yang kali silang itu cuma pertambahan sama pengurangan aja. Sip, kita bahas aja langsung nomor 10. Biar kita ke bagian kuisnya 5 menit aja lah. Kayaknya cukup. Bukan kuis ya, games ini mah. Jadi hehurian, tebak-tebakan lah. Oke, kalau yang pembagian ini kita balik dulu ya. Jadi 4X per 3Y ini nah, tetap ini kali 2C per 9B. Jadi yang sebelah sininya itu dibalikin dulu. Terus sudah kayak gitu, kita kalikan atas sama atas, bawah kali bawah. Kalau perkalian bilangan pecahan ya. Atas kali atas 4X kali 2C jadinya 8CX ya. 8CX, kita ikuti aturan, bukan aturannya, urutan abjad. 3 kali 9 jadi 27. BY berarti ya, BY. Karena ini nggak ada lagi yang bisa disederhanakan, berarti hasilnya udah selesai sampai sini. Gitu ya. XC betul. Tapi biasanya orang-orang nulisnya sesuai abjad, jadi CX dulu. Tapi itu XC betul kok. 8XC ya. Oke, Ania. Jadi sisanya silakan buat latihan sendiri. Nanti untuk kisi-kisi PTS, Ponggi udah posting di Google Site. Kalian bisa akses. Ini kan ada 2 orang yang belum. Saskia Rinjani belum absen nih. Sasi ya kalau salah ya. Ponggi coba share link Google Site matematika. Oke, ini nih. Di halaman awal ada kisi-kisi. Nih linknya ya. Kalian bisa klik link di situ. Pagi coba tampilkan di web di sini ya. Di layar kalian. Ini Pagi tutup dulu. Pokoknya sudah ditutup dulu ke web. Oke, terus matematika atau di sini aja deh, masuk klik linknya. Benar ya, benar hanya. Nah, kalau misalkan ini nah, kalau kalian klik link yang Ponggi share di chat ya, nanti kalian akan lihat tampilan kayak gini di website matematika ya. Di bagian update info terkini. Di sini ada link download kisi-kisi dan latihan soal untuk PTS matematika di pekan depan atau minggu depan ya. Jadi nanti kalian boleh download di sini si kisi-kisi dan latihan soalnya juga ada di sana. Jadi kalian bisa pelajarin dulu. Nanti di review kita akan bahas bareng-bareng. Kalian bisa download di sini, klik aja download, terus ada ini ya lambang kayak gini, kalian download aja langsung. Nanti akan ke-save di web browser kalian. Kalian bisa print atau kalau misalkan nggak ada printer di rumah, tinggal baca aja di sini langsung ya. Di sini ada kisi-kisinya, ada apa aja, tingkat kesukaran dan kemudahan tingkat kesulitan soalnya juga ada di sini ya. Terus di sini soal latihannya ada. Kalian bisa latihan bareng orang tua atau ngechat Ponggi juga boleh. Ngechat Ponggi di jam 7 sampai jam 16 bukan 16 ya, 18 deh, 18.00.
Nanti kalian coba kerjain soalnya di sini. Kalau misalkan kalian bisa ngerjain soalnya di sini, insya Allah nanti kalau misalkan di PTS kalian nggak akan terlalu kesulitan, gitu. Karena nggak jauh beda soalnya dari soal-soal yang kalau ditampilkan di sini. Jadi soal-soalnya kalau udah desain, kita dia kalau soalnya sama banget mah nggak mungkin. Tapi ya pola-polanya sama kayak gitu. Ya. Sekarang udah jam 9.30. Kayaknya kita udahin aja kan, waktunya nggak cukup nih. Tadinya mau ngasih game tebak-tebakan, tapi pakai kuisis, cuman kayaknya nanti aja deh. Karena nggak enak Pogi ngambil jatah istirahat kalian. Kita lanjut istirahat aja. Oh, ini ada yang bilang nggak apa-apa, tapi yang lain nggak tahu ya. Kita nanti aja deh ya, di review berikutnya aja deh, di hari Rabu kalau nggak salah kita akan ketemu lagi. Nanti kita coba games aja sendiri ya. Kita nggak ngomongin matematika, tapi kaitannya sama logika berpikir kita. Kita akan ketemu lagi nanti hari Rabu di bahasa review matematik. Kalian bisa mulai download si soal reviewnya, nanti akan bahas apa aja, soal-soal yang bahas soal-soal ini ya. Insya Allah nanti di pekan jadwalnya belum keluar sih, nanti akan diumumkan berikutnya. Baik, kita akan tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pertanyaan, jawaban latihannya harus dikirim ke Bapak enggak? Iya, difotoin aja yang latihan barusan, kirim ke Google Classroom aja seperti biasa ya. Gitu. Sip, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.